Ya, kita mulai ya. Untuk market update kita hari ini Rabu tanggal hari terakhir ya bulan Juli ya. Oke, sebentar kita lihat dulu ya. Ini kalau misalnya untuk yang akhir-akhir bulan itu, kita mengupdate itu adalah data-data ya. Jadi kelihatannya dalam minggu ini tanggal satunya kayaknya masih masih dalam minggu ini ya. Tanggal 1 sampai tanggal 5 itu masih dalam minggu ini ya, benar nggak sih? Oh, sampai tanggal 2 ya. Jadi kalau teman-teman lihat dari data-data ekonomi yang ada, ini tetap ya semua market pasti sedang melihat pada pasar Amerika, terutama The Fed ya. Jadi kita mau lihat tanggal 1 Agustus, berarti ini malam ini ya, jam 1 malam. Ya, jadi hari ini harusnya dia udah mulai meeting. Jadi jam 1 malam, tapi perkiraannya harusnya tidak ada perubahan pada suku bunganya. Cuma nanti di September ya, di September. Jadi kalau lihat dari data-data pooling yang ada, September itu kemungkinan besar ya ada penurunan suku bunga di situ. Tapi hari ini yang mungkin yang agak ini ya direspon oleh pasar itu adalah kenaikan suku bunga Bank Sentral Jepang, mata uang Jepang ya. Ini yang direspon oleh market jadi penurunan suku bunganya. Cuma itu aja ya. Sedangkan untuk The Fed sendiri ini yang masih kita tunggu di ya malam ini jam 1. Jadi paling besok pagi akan udah ketahuan. Jadi kalau sampai ada kejutan ya pasti market besok akan inilah ya langsung mungkin gap up atau apa gitu. Ya, nah sedangkan kita lihat dari indeks harga saham gabungan sendiri itu sudah nggak kemana-mana nih. Ya, jadi ya pasti dia sedang menunggu ya. Ini kira-kira keputusannya seperti apa. Kalau mungkin keputusannya baru akan terjadi bulan depan, ini mungkin masih akan ada gonjang-ganjing. Kenapa? Karena kalau lihat dari sentimen dalam negeri sendiri itu tidak terlalu banyak. Ya, kita tidak melihat sentimen yang terlalu besar yang bisa mempengaruhi pergerakan harga di Bursa Efek Indonesia untuk sentimen dalam negerinya sendiri ya. Nah, sedangkan yang sekarang ditunggu, saya pikir di semua market itu ya market global itu adalah keputusan The Fed itu mau naikin atau tetap atau turunin ya. Nah, semua market itu sedang memprice in adalah penurunan. Jadi kalau sampai September ternyata tidak ada penurunan, nah teman-teman akan lihat gonjang-ganjing market itu pasti akan terjadi lagi ya. Tapi seenggak-enggaknya sekarang kita lihat market udah di situ ya. High-nya itu kan di daerah sini, di daerah 7.000 berapa nih? 7.457 ya. Nah, hari ini tadi saya mau membahas saham Arko ya, Arko untuk EBT ya, energi baru dan terbarukannya, tetapi ini mungkin kita geser ke hari Jumat aja karena eh, saya masih mencari beberapa data lagi untuk si Arko ya. Oke, nah hari ini kita mungkin akan lihat ya, ada apa namanya untuk mereview ulang saham-saham yang kita sudah mention sebelumnya yaitu saham properti ya saham properti. Nah, laporan untuk marketing salesnya itu cukup ini ya cukup menggembirakan ya, terutama untuk saham yang kita pilih ya CTRA. Yang mungkin agak jelek itu adalah Pewon ya. Sebentar kita lihat Pewon dulu ya. Ini yang agak jelek itu karena data coba ya sebentar ya, LK Pewon 2024. Ini yang Pewon ya. Jadi cuman update aja biar teman-teman nanti tinggal ikutin ya. Jadi eh, ini adalah yang mana nih? Q2. Q2 itu membukukan laba bersih itu sekitar 846,3 miliar ya. Ini tapi ini turun. Turunnya adalah sekitar berapa nih? Turunnya sekitar berapa persen nih? Sekitar 200 sampai 300 miliar lebih ya. Hampir 300 miliar. Ini turunnya untuk P1-nya sendiri. Tapi ini ingat ya, ini Q2, oke? Q2 kalau dibandingkan dengan Q2 sebelumnya memang dia turun 300 hampir 300 M ya. Ini Q2. Nah, teman-teman nanti tinggal gabungkan dengan Q1-nya. Nah, habis itu nanti proyeksi. Pasti nanti udah banyak analis yang memproyeksi kira-kira P1 itu gimana untuk prospek di 2024 ini. Ya, apalagi nanti ada penurunan suku bunga itu pasti akan direspon oleh market. Nah, sedangkan kalau untuk teknikalnya kita lihat ya, memang kemarin itu sempat turun, ya sempat turun karena merespon itu laporan keuangan yang ya dalam tanda petik jelek ya, karena memang ada penurunan dari labanya.
Oke, tapi ini ingat, ini baru laporan keuangan Q2, bukan laporan keuangan yang mencerminkan 2024, ya. Oke. Nah, sedangkan marketnya sendiri udah merespon kan ya. Sudah ada kenaikan, kemudian habis itu kemarin memang ada sempat jatuh, jadi mungkin ini dipakai menjadi sebuah kesempatan untuk memanipulasi market, gitu ya. Itu kan kalau untuk pergerakan price action kan selalu kayak gitu ya. Pasti akan ada banyak sekali manipulasi di situ, kemudian habis itu naik kembali. Sedangkan untuk laporan keuangan kita tahu untuk P1-nya sendiri, terutama untuk recurring income-nya ya, yang kita lihat tuh recurring income-nya cukup ini ya, masih cukup bagus untuk si P1-nya sendiri plus untuk sales-nya. Nah, sales kemarin Q2 memang jelek karena memang kita lihat memang daya beli ya. Nah, sedangkan sales untuk Q3 dengan adanya potensi penurunan suku bunga, kita harapkan adalah lebih baik dibandingkan dengan Q2. Betul ya? Nah, apalagi nanti kalau Q2 turun suku bunga, disertai lagi turun lagi sekali lagi suku bunga ya, tentu itu kan akan cukup menggairahkan untuk apa namanya pasar propertinya sendiri ya. Oke, ini Pewon ya. Jadi teman-teman, saya mungkin ya kalau kita kemarin kan mau tunggunya di sekitar 400, tapi pergerakan kemarin itu turunnya cuma sampai ke iya di sekitar 400 itu. Ya, sekitar 400. Tapi ya ini ini bukan di 400, 398 ya daerah yang kita tunggu itu. Ternyata dia cuma turun sampai ke 400, berarti harusnya close di sini ya. Ya turunnya di sekitar 400. Jadi kalau dibilang dia pullback, sebenarnya udah kita anggap sudah pullback. Nah, tinggal ke depannya itu volumenya ya volumenya masih akan ada pullback kembali atau tidak karena volumenya masih belum tinggi ya. Tetapi pergerakan yang di atas yang ke atas itu sudah disertai oleh volume. Jadi ya kalau dilihat dari syarat ketentuan untuk breakout ya ini kan berarti ada change of character kan di situ kan. Saya hilangkan dulu ini. Nah, ini kan udah terjadi change of character di sini. Ya, ini daerah sini nih, daerah 414 ya. Jadi kalau dibilang itu breakout dengan volume yang sebesar ini, ya memang sudah konfirmasi breakout. Oke, ya apalagi kemudian habis itu dia sempat pullback nih. Ini sempat pullback ya. Nah, pullbacknya udah kelar apa belum? Yang kita lihat tuh adalah volumenya. Ya, apakah masih bisa pullback sekali lagi? Kalau tidak, ya udah kita tunggu di breakoutnya saja. Ya, jadi kalau pullback teman-teman belum dapat barang, kita tunggu breakout aja. Ya, dengan price in dengan sentimen-sentimen ke depannya yaitu penurunan suku bunga. Ya, ini udah kita bahas sebenarnya, udah kita bahas di nggak tahu udah berapa minggu yang lalu ya. Kita udah sempat bahas ini. Ya, kemudian habis itu satu lagi adalah CTRA. CTRA. Ini adalah saham properti ya. Ini CTRA lihat nggak ya? Kondisinya kurang lebih kalau teknikalnya kurang lebih sama seperti Pewon tadi ya. Benar ya? Dia masih setelah naik kemudian habis itu masih ngebest di atas. Ini kan pasti sedang wait and see kan. Kemudian habis itu marketing salesnya CTRA ini belum merupakan apa laporan keuangan Q2-nya tapi ini yang Juni kurang lebih ya. Tapi marketing salesnya sudah sekitar 3 triliun. Berarti ini di kuartal 1 yang laporannya di kurang lebih di Juni 19. Kayaknya yang di Q2 laporan keuangan untuk marketing salesnya CTRA belum keluar deh ya. Karena kita belum lihat ada ya. Benar gak ya? Baru adanya di Q1. Ya, terakhir itu ya laporannya kurang lebih di 19 Juni. Ya, Q1. Nah, ini yang semoga ya yang kita harapkan dari CTRA itu kan proyeknya banyak sekali ya untuk CTRA ya. Jadi kita harapkan adalah ada peningkatan ya. Yang kita udah tahu di Q1 itu 3,3. Nah, Q2-nya kurang lebih berapa? Ya, kalau dia ada peningkatan, ini kan udah diprice-in ya. Ya, ini udah di price in. Jadi yang kita mau tunggu itu adalah apakah dia bisa seperti Pewon, ya Pewon berarti kan dia menunggu di situ tuh. Ya, dengan laporan keuangan Pewonnya sendiri, dia turun labanya. Nah, Cetera gimana? Labanya turun apa enggak? Ya, nah sambil teman-teman juga cross check ke saham-saham eh, di sektor properti yang lainnya ya contoh kayak misalnya kayak BSDE ini hari ini sempat naik kemudian turun lagi tapi volumenya udah jelas kecil ya kenaikan ini juga volumenya dengan kecil ya jadi potensi untuk pullbacknya cukup besar untuk si BSDE ya ini makanya kita masih tetap menunggu di daerah 1000
Ya antara 925 sampai 1000 lah untuk BSDE. Tapi sekali lagi, yang kita incar kan kita udah kelas-kelasin kan untuk yang properti ya. Yang kita incar pertama itu adalah kalau bisa dapat CTRA, kalau bisa dapat P1. Itu incaran pertamanya. Kalau misalnya sudah dapat ya itu yang kita pegang kan. Yang kedua adalah BSDE dan SMRA. Ya itu yang kelas 2-nya. Kalau misalnya nggak dapat P1, misalnya P1-nya udah akhirnya jalan atau CTRA-nya akhirnya udah jalan, yang kita perhatikan itu adalah BSDE dan SMRA. Ya, antara BSDE dan SMRA, SMRA ini yang memang agak jeleknya itu adalah di porsi kepemilikan di masyarakatnya yang agak besar ya. Kemudian kelas yang ketiga, kelas yang ketiga itu yang kita lihat itu adalah deal sama si Asri Alam Sutra ya dua ini. Ya deal DIRD, deal hari ini juga kelihatannya ada ini ada pergerakan kemudian habis itu turun kembali. Ya ini deal. Nah, apa yang teman-teman lihat di sini, ini dia tidak mampu menembus resisten walaupun volumenya sebenarnya udah gede banget. Resisten apa di situ? Saya kalau tidak salah di situ ada EMA 200 tuh. Ya, benar ya? Di situ ada resisten EMA 200. Kemudian untuk konfirmasi change of karakternya juga belum terjadi ya. Hari ini kalau dia benar ya dengan full candle besar sekali, maka teman-teman lihat di situ, lihat di sini, ini adalah money spotnya. Kemudian habis itu kalau dia full candle, ini money spot udah confirm banget kan. Ya, dan dia udah confirm break juga ya untuk si deal. Tapi deal hari ini ya dia masih turun ya. Kita berarti masih butuh konfirmasi beberapa beberapa candle lagi. Ya kalau bisa dua candle lagi atau seenggaknya mulai tutupin 192. Ya, nah teman-teman lihat ya 192-nya berarti ini daerah sini, daerah ini ya daerah 190 sampai 200 itu daerah yang masih cukup kuat ya untuk menahan pergerakan harga. Artinya, kalau teman-teman mengincar deal, saya mungkin akan lebih sarankan adalah teman-teman tunggu dia di atas 200. Ya, nih teman-teman bisa lihat ya, dengan volume sebesar ini aja mentok di sini kemudian habis itu turun. Ya, artinya ini kan ini ya, lihat ya, logik logik di balik price action-nya ya. Ini kan teman-teman lihat ya, dia sempat ngebase. Oke, dia sempat ngebase. Kemudian kalau teman-teman lihat ke belakang juga ini sempat base. Ya, ini juga sempat base. Ini juga daerah base kan. Ya, apa sih artinya base itu? Ya, apa artinya sideways itu di dalam price actions? Ini artinya adanya pertemuan harga, adanya apa ya harga yang dianggap wajar oleh market saat itu. Ya, harga yang dianggap wajar oleh market saat itu. Ya, nah karena itulah makanya si deal itu bolak-baliknya itu berapa lama? Di tanggal 22 Maret sampai ke berapa akhirnya tembus? Sampai ke 24 April. Berarti kan 1 bulan dia di situ. Berarti kan ini ya pergerakan yang kita bisa bilang ini sebuah konfirmasi ya bahwa tadinya mereka itu bersepakat dan bukan cuma di situ. Sebenarnya kalau teman-teman lihat ke belakang ini adalah daerah di mana em, base-nya itu terjadi sebelumnya. Nih, ya ini yang gedenya. Ya, ini saya ambil close-nya aja ya. Jadi daerah 184 sampai ke 206 ya. Ya karena itulah makanya untuk melewati area ini ya dibutuhkan likuiditas yang jauh lebih besar, yang sangat besar gitu kan. Ya, karena itulah makanya ini kalau saya kecilin ya kurang lebih daerah 190 sampai 200 ya. Kalau teman-teman mau gedein berarti kan dia baru akan mulai kelihatannya bergerak akan lebih lincah itu di atas 220 ya untuk deal. Karena itulah makanya kita taruh dia menjadi kelas 3. Ya, jadi bisa jadi CTRA P1 itu udah jalan, kemudian BSD SMRA itu udah jalan, baru mereka likuiditas yang baru mulai ditaruh di daerah yang kelas 3 ini, di deal atau Alam Sutra gitu ya. Jadi ini kurang lebih lah ya permainan apa ya kalau bisa dapat market leadernya, kita ambil market leadernya. Karena market maker selalu akan masuk yang paling bagus duluan kan. Ya, dia akan price in yang paling bagus duluan. Karena mereka kan istilah kita adalah konservatif kan. Uang yang mereka taruh itu kan gede. Nggak mungkin mereka pilih yang jelek-jelek dulu. Ya, jadi yang uang besarnya dipilih yang bagusnya dulu. Ya sama lah kayak kita gitu ya. Teman-teman bagaimana sih mengalokasikan uang gitu setiap bulannya? Pasti yang penting-penting dulu kan.
Ya, nah kalau di saham ya kita lihat yang pentingnya di mana dulu. Oh, market leadernya. Kalau bisa dapat leadernya, ya itu yang akan dikejar duluan. Karena likuiditasnya pasti ngalirnya ke tempat bagus itu pasti lebih besar dibandingkan dengan second liner atau third liner, gitu ya. Nah, kalau udah masuk, kemudian habis itu harganya mulai jalan, nah likuiditas akan mencari ke tempat yang lebih rendah, gitu ya, ke kelas yang lebih rendah. Ya, itu kurang lebih aliran likuiditas. Ya, karena itulah makanya kita taruh kelas satu, kelas 2, kelas 3. Nah, mumpung secara sektoral propertinya juga masih di situ. Ya, nih teman-teman bisa lihat ya. Pergerakannya kan ini turun nih. Ini turun pemang gitu kan. Kemudian habis itu sudah terjadi change of character di sini. Ini ya, ini ada perubahan karakternya kalau teman-teman lihat dari sisi struktur pasarnya. Ya, ini kan udah terjadi nih. Kemudian habis itu dia pullback, ya, pullback. Nah, ini moga-moga ada beberapa support yang bisa menahan pergerakannya ya. Pergerakan di EMA 200-nya itu ada di 630, yang di 50-nya ada di 625. Ya, nah sedangkan resisten tuh di atas nih. Ada EMA 200 di 660. Nah, bagaimana pergerakan harga biasanya mendekati resisten? Biasanya mereka akan ngebes, ngumpulin kekuatan kan. Menunggu sentimen untuk ngejebolin apa resisten atas. Jadi artinya kalau dia ngumpulin tenaga, dia bisa jadi dia pullback atau dia ngebes ya. Nah, kita lihat moga-moga properti ngebes. Ya, tinggal lihat turunannya. Turunannya itu saham-saham dalam satu sektor itu. Yang kita lihat kayak CTRA ngebes, P1 ngebes, BSDE ngebes, ya SMRA gimana? Nah, ya SMRA dia pullback ya. Terus habis itu ngebes juga ya. Ini SMRA. Kemudian habis itu kita lihat tadi deal ya sempat bergerak, tapi deal kan pengaruhnya ke sektoralnya kan tidak terlalu besar karena likuiditas atau free floatnya si deal itu kan nggak besar-besar banget sehingga bisa mempengaruhi pergerakannya si sektoralnya ya. Tetapi yang pasti adalah yang gede-gede itu. Ya, kalau teman-teman lihat ya CTRA, P1 kalau itu jalan udah pasti pengaruhnya cukup besar ke sektoralnya ya atau pergerakan di chartnya sektoralnya ya BSDE terus SMRA, nah baru Alam Sutra dan dan turunannya lah yang sektor-sektor yang di kelas tiganya, gitu ya. Oke, ya jadi ini aja yang saya update. Nah, sedangkan nanti di hari Jumat kita akan coba bahas Arko ya, Arko. Nah, itu kita mau lihat potensi dari EBT-nya. Ya, potensi dari EBT-nya. Ini kan yang kita tunggu kan kalau Arko itu kemarin kita udah bahas, kalau dia bisa sampai ke bawah, ke daerah 875 akan lebih bagus. Ya, tapi kalau enggak ya daerah 900, 925 itu udah bisa kita mulai cicil duluan. Nah, apa yang kita lihat di Arko, apa yang kita lihat di EBT, dan lain sebagainya ya, kita akan lihat di hari Jumat. Dan kita akan bahasnya di hari Jumat. Nah, pembahasan untuk si Arko-nya di hari Jumat sama. Kita pasti runtutin gitu ya, apa yang sudah kita bahas kemarin mekanismenya kita pasti bahasnya begitu. Sama kayak misalnya kalau teman-teman lihat kenapa kita bahas properti saat ini ya, padahal geraknya juga nggak ada dan lain sebagainya ya. Kita memprice in, artinya ya kalau teman-teman mau mendapatkan sesuatu yang besar, ya mendapatkan sesuatu yang besar, ya kita mau nggak mau harus ikut likuiditas yang besar, yang kita sebut sebagai gajah-gajah itu loh. Ya, nah si gajah nggak mungkin kan mereka trading kayak kita. Ya, udah pada saat ada pergerakan baru dia nongol gitu. Ya kan tidak. Ya karena yang menggerakkan harga itu kan mereka. Nah, karena itulah makanya kita mau mendeteksi sejak awal kira-kira apa yang mereka lihat. Ya, agar agar gapnya kita antara apa yang mereka lihat, apa yang dilihat oleh market maker sama kita itu nggak jauh banget. Nah, kalau lu nggak melakukan research, nggak ada analisa segala macam, itu gapnya pasti jauh banget. Sama kayak dulu lah ya, dulu pas saya awal-awal trading kan, apa yang kita lihat, apa yang saya lihat di situ? Yang saya lihat itu adalah siapa yang top gainer. Kalau top gainer besok kemungkinan besar dia masih akan naik, gitu ya. Atau ada yang siapa yang menjadi top loser. Kalau ada saham bagus menjadi top loser, mungkin saya akan ngambil itu karena harapan saya adalah besok dia mantul. Gitu kan ya, jadi artinya mukul ya jurus ada, tapi itu adalah jurus-jurus yang apakah itu efektif ya, data statistiknya seperti apa kan itu yang nggak jelas kan. Karena itulah makanya kita butuh tahu gitu loh kira-kira apa yang mereka lihat
ya apa yang mereka lakukan sebelum mereka membeli kan. Ya kan? Itu makanya gunanya analisa. Gunanya melakukan riset duluan. Tuh riset itu sebenarnya nggak lama kok. Cuman orang malas melakukannya. Kenapa malas? Ya beberapa, saya sempat mensurvei beberapa, ya survei kecil-kecilan lah ya. Karena mereka nggak tahu apa yang mau mereka research. Gitu ya, mereka nggak punya pondasi untuk melakukan research. Gitu ya, apa yang mereka lihat gitu ya. Apa yang perlu gue lihat gitu. Karena itulah makanya kemarin saya tampilkan kan eh, apa namanya jawaban dari sebuah komentar kan di YouTube gitu kan. Jadi ya moga-moga dengan adanya pondasi itu teman-teman mengerti gitu loh di mana researchnya. Dari mana gue harus melakukan research gitu kan? Kenapa gue memilih saham ini? Kenapa gue duluan memilih itu? Jadi jangan sampai nanti gini loh. Kan banyak sekali nanti gini. Nanti sahamnya udah naik gitu kan? Terus nanti kita bahas lagi. Oh kalau kita udah ngambil dari situ. Oh udah naik aja baru diklaim gitu ya kan banyak yang kayak gitu ya komen-komennya kan ya enggak kita udah memprice in-nya duluan sama seperti apa yang dilakukan oleh market maker nggak mungkin nongolnya itu pada saat harganya sudah selangit dia nggak mungkin melakukan itu kan karena dia pasti ada proses melakukan pengumpulan barang gitu baru dia akan membiarkan harganya naik ini kan cerita tentang supply dan demand kan tentang hukum permintaan dan penawaran kan apa yang membuat harga itu naik. Harga itu naik karena adanya permintaan yang melebihi supply. Nah, kalau teman-teman lihat dari proses apa namanya terjadinya pengurangan supply, kemudian naiknya permintaan, itu gimana caranya? Berarti kan ada yang mengosongkan barangnya duluan. Ya, ada yang mengosongkan supply-nya, ada yang mengosongkan barang-barangnya. Nah, berarti kan kalau kita balik lagi ke logika, kalau kita melakukan analisa ya, kalau ada yang mengosongkan supply, kapan dia lakukannya? Kenapa kita nggak tahu? Ya, kenapa dia nggak gembor-gemborin gitu ya di apa sampai kita bisa ikutan, ya kan? Nah, jadi artinya prinsip dia melakukan pengumpulan barang pada saat orang-orang tidak tidak memperhatikan saham itu. Kenapa dia tidak memperhatikan? Ya, karena dia merasa bahwa pergerakannya tidak menarik, pergerakannya tidak kemana-mana, kayak gitu kan? Itu prinsipnya, itu logiknya aja sih. Ya karena kalau kalau kita aja nih, kalau kita tahu nih ada di sebuah tempat di mana di tempat itu ada emasnya. Ya cuman belum digali aja, gitu kan? Apakah ini ya, ini logik teman-teman ya. Apakah lu akan kasih tahu semua orang tempat ini ada emasnya loh? Ya besoknya semua udah penuh. Mereka yang punya modal ya bisa beli ekskavator segala macam kan. Lu yang nggak punya modal tapi lu tahu tempatnya. Karena lu gembar-gembor kemana-mana. Pada saat lu udah siap ya mau mau gue udah punya uang nih mau ngambil gitu kan. Mau ngambil emasnya. Kira-kira emasnya masih ada nggak? Udah nggak ada. Gitu kan? Kenapa? Karena sudah digali duluan oleh mereka yang punya modal dan lain sebagainya. Karena supply demand kan. Lu bilang itu ada emasnya. Orang percaya di situ ada emasnya. Makanya mereka gali. Ya emasnya udah diambil. Sisa yang tinggal sisa-sisa doang. Akhirnya lu korek sendiri gitu. Gitu kan? Logiknya kan nggak mungkin lu memberitahu semua orang kalau di situ ada emas. Ya lu akan menyimpan itu sendirian, ya. Tunggu sampai gue dapet barang, gue udah bisa beli eskavator, gue udah bisa ngapa-ngapain ya, gue galinya pelan-pelan, gue akan make sure, gue akan jualnya juga pelan-pelan. Kalau sampai gue bener, gue dapetin emasnya, ya kan? Ya, sampai apa? Lu kalau udah mendatangkan ekskavator, lu udah mendatangkan itu, orang-orang kan udah mulai tahu, kenapa itu? Ada apa nih sampai ekskavator ada di situ, padahal nggak pernah ada ya kan? Nah, orang-orang kan mulai mampir kan, ya, akan mulai mampir kan. Nah, pada saat semua orang udah tahu di situ ada emas, tentu ya persediaan emasnya udah pasti sedikit kan. Nah, itu logik kalau teman-teman melakukan pengumpulan barang, ya, hukum supply dan demand yang berlaku di pasar. Jadi kalau lu udah lihat nih, ada sesuatu nih pada misalnya contoh properti. Ya, contoh misalnya kayak properti. Kenapa gue lihat di situ? Ya karena ada kemungkinan besar pemotongan suku bunga. Suku bunga itu kan sebenarnya adalah musuh dan kawannya properti kan. Semakin murah suku bunga, maka properti akan semakin laku karena KPR-nya murah. Ya kan? Daya belinya pasti akan naik.
Gitu loh. Ini logiknya doang. Nah, kalau lu lihat kayak gitu, potensi untuk pemotongan suku bunga gede. Ya, pemotongan suku bunga gede. Jadi itu sebuah sentimen yang pasti akan mempengaruhi geraknya properti. Gitu kan? Nah, kemudian kalau lu udah tahu nih, ada sentimen itu, kita mau lihat dong salesnya gimana, kita mau lihat dong kemampuan manajemennya gimana. Kira-kira mana saham yang akan gue pilih duluan untuk memprice in sentimen itu, walaupun belum terjadi. Gitu kan? Itu kan sama kayak kita udah lihat, ada emas di situ. Nah, sama kayak kemarin kalau kita bicara mengenai CNMA. XX1. Ya, apa yang kita lihat di situ? Kita mencoba untuk memprice in duluan. Bisa iya, bisa gagal, bisa juga berhasil kan? Ya, tetapi yang kita mau lihat adalah data-datanya. Kok data-datanya menunjukkan sesuatu yang cukup bagus gitu kan? Ya, sedangkan harganya belum kemana-mana. Ini kenapa ini harga belum kemana-mana, tapi datanya udah mulai bagus. Ya, apa yang sedang ditunggu di situ? Apa yang sedang terjadi di situ? Dari situ udah mulai keluar jurus-jurusnya kita kan? Ya, lu mau lihat teknikalnya, lu mau pakai apa ya untuk melakukan pengumpulan barang. Sama halnya dengan kita lihat ASLC misalnya, atau kemarin kita sempat membahas JPFA. Ya, JPFA. Kalau teman-teman lihat ya JPFA, posisi saat ini itu ada sekitar berapa? 33% ya. Untuk saat ini JPFA itu sebuah emiten dengan floating profit yang cukup besar di porto saya. Nah, tapi kita ngambilnya di kapan? Ya ngambilnya kapan? Terus kita memprice ini apa di daerah situ? Ya, nah price ini sudah terjadi belum? Ya jelas belum kan? Jadi makanya saya mau menunggu sampai kira-kira udah terjadi. Kalau udah terjadi, ya pasti eh, teman-teman akan lihat euforia yang terjadi ya di daerah situ JPFA nih, teman-teman lihat. Sorry, ya JPFA. Kemarin sempat turun lumayan gede, ya lumayan besar ya. Tapi udah kita tandain area-area memang kita apa mereka akan turun. Nah hari ini turun gede, lumayan lah ya. Kemudian habis itu hari ini mantulnya lumayan gede juga. Nah, yang kita mau lihat untuk saat ini JPFA, kalau teman-teman nanya ya, saya tetap akan melihat adalah area ini. Nah, mana kotaknya? Nih. Area ini kan sempat nge-swap ya, jadi ngambil likuiditas, dia sales lumayan, kemudian habis itu turun lumayan gede. Ya, saya akan lihat ini area ini tetap di area berapa nih? 1650 sampai 1700. Ya 1700. Jadi kalau dia ngebreak itu dan akhirnya benar-benar ngebreak, ini kan berarti masih akan ada potensi lanjut jalan. Ya ini masih akan ada potensi lanjut jalan. Jadi saya udah petakan ini. Ya ini habis itu naik kemana, dia kemana, dia kemana untuk memprice in. Ya untuk memprice in. Teman-teman bisa lihat ya di bawahnya gimana. Ya ini kan daerah base-nya dia kan. Kalau teman-teman lihat areanya gimana? Turun, volume rendah, ya naik, volume tinggi, turun, volume rendah. Itu kan sebuah hal yang lu bisa lihat. Kok ada pengumpulan barang di situ ya? Ada yang sudah melakukan pengumpulan barang. Ya, kemudian habis itu nge-break. Pada saat break, dia masih sempat pullback. Ya dia masih sempat pullback, ya kan? Ya, nah jadi ini oke banget gitu. Kemudian habis itu naik. Ini naik hampir 90 derajat ya pergerakannya, hampir 90 derajat. Jadi yang saya bilang ya, karena dia belum ada swing low, ya dia belum ada swing, nah kita harapkan swing. Nah, saya sih nggak ngarapin sampai candle sebesar itu. Kalau lu lihat candle sebesar itu, ya pasti ngeri lah. Ya pasti ngeri. Ya, tapi ini adalah area swingnya. Nah, kita mau lihat itu adalah nanti beberapa candle lagi. Ya, kira-kira dia bisa ngebreak nggak? Area ini nih 1700 sampai 1800. Ya kalau dia bisa ngebreak, berarti kan dia lanjut. Udah terjadi swing low yang cepat. Ya, terjadi swing low yang cepat. Habis itu lanjut gitu. Jadi area swing low ini kita udah bisa pakai untuk trailing stop kita nih. Di daerah berapa? 1500 ya. Ya, ini udah bisa jadiin area apa trailing stop. Ya, kalau lu udah trailing stop, lu udah nggak mungkin rugi. Lu udah pasti plus gitu loh. Ya, lu udah pasti plus. Nah, kalau dia masih lanjut terus, ya udah kita tinggal ikutin aja pergerakan naiknya. Tapi ini yang saya mau bilang, kalau lu lihat dari area supply demand, hukum supply demand, terus bagaimana mereka melakukan akumulasi, ya, itu kan semua ada prosesnya, ada waktunya. Ya, kalau saya ambil si JPFA itu di daerah bulan Juni, hari ini berarti kan saya udah pegang hampir 2 bulan.
Kalau saya ambil saat dia ngebreak, itu berarti bulan Mei. Ya, teman-teman cek ulang deh. Ya, saya bahas JPFA itu di kapan. Topiknya kalau nggak salah makan siang. Ya, makan siang gratis. Itu topiknya itu berapa lama. Nah, itu teman-teman bisa lihat. Kita udah hold berapa lama. Jadi periodenya ada. Membiarkan agar harganya itu bergerak. Gitu. Ada periodenya, ada waktunya. Jadi bukan berarti pergerakannya itu bakalan terjadi dalam waktu sehari, 2 hari, 3 hari gitu kan. Enggak. Gitu. Yang teman-teman harapkan itu kalau misalnya market maker itu kan ngelihat sebuah saham itu dia udah masuk, kemudian habis itu 2-3 hari kemudian langsung dapat 100%. Gitu kan. Nah, itu teman-teman perhatikan deh. Riset sedikit deh ya, riset sedikit aja. Nah, saham-saham yang seperti itu saham seperti apa? Ya, saham seperti apa? Nongolnya berapa kali dalam setahun kalau di saham bagus? Gitu ya. Tapi kalau misalnya di saham-saham yang nggak jelas, ya udah kita nggak usah ngomong lagi. Makanya butuh data statistik itu. Lu kalau punya data statistik itu, ya kenapa gue nggak mau pilih saham-saham yang naik nggak ada alasannya. Ya naik apa saham yang naik gede tapi utangnya gede. Ya itu kenapa gitu loh. Tiba-tiba naik gede, nggak ada berita ekspansinya, nggak ada nggak ada ngomong ekspansi apapun gitu ya, nggak ada corporate actions apapun, tiba-tiba naik kenceng. Kenapa itu? Gitu kan? Nah gitu. Jadi ya makanya kalau teman-teman lihat gaya saya, style trading saya, yaitu kita akan mengambil yang saham-saham yang cenderung konservatif, cenderung aman, yang punya alasan untuk bergerak. Alasan untuk bergeraknya apa? Cuma tiga kan? Ya, turnaround, cyclical, dan startup. Nah, bagaimana cara dia mencapai tiga ini? Ya, tiga ini ya, teman-teman flashback ke belakang. Ada 4 hal yang pasti akan dilakukan oleh sebuah emiten. 4 hal yang pasti akan dilakukan oleh sebuah emiten. Apa itu? Satu, ekspansi. Yaitu yang kita inginkan. Yang dilakukan oleh semua emiten, ekspansi. Ya. Kemudian habis itu kalau dia nggak bisa ekspansi lagi ya, fokusnya pasti akan bayar dividen. Ngasih-ngasih dividen terus. Gitu ya. Nah, kalau dia nggak melakukan dua ini, ya pasti dia bayar utang. Gitu kan? Nah, kalau semuanya ekspansinya dia udah susah, bayar dividen sudah dilakukan, utang nggak ada, maka tindakan selanjutnya untuk naikin harga adalah atau untuk merubah fundamentalnya adalah buyback. Ya, fundamental apa yang berubah dari buybacknya? Likuiditas. Ya, likuiditas. Kalau di rasio-rasio fundamentalnya mungkin buyback tidak ada pengaruhnya lah ya. Tetapi di likuiditas itu pasti akan pengaruh. Cuma 4 hal itu doang. Jadi kalau lu lihat sebuah emiten, dia melakukan ekspansi. Nah, perhatikan ekspansinya. Itu yang kita update. Nah, begitu ekspansinya berhasil, teman-teman akan lihat pergerakan harganya pasti akan terjadi. Itu harganya itu akan bergerak duluan sebelum berita keluar. Gitu ya, karena itulah makanya kenapa kita bilang kita adalah teknofundamentalis. Jadi selain lihat apa alasan-alasan itu, yang kita lihat juga adalah technical, karena kita mau masuk duluan. Technical itu adalah leading indikator untuk sebuah emiten. Sedangkan rasio-rasio fundamental itu lagging. Karena akan terjadi setelah laporan keuangan itu keluar, baru lu bisa ngitung. Ya, sebelumnya lu bisa ngitung, bisa. Itu namanya analisa. Ya kan? Itu namanya prediksi kan? Ya. Tetapi kalau kita lihat pergerakan harga, berarti kan ada likuiditas yang sudah mulai masuk duluan. Nah, likuiditas ini pasti sudah mendapatkan data duluan. Atau seenggak-enggaknya dia punya orang-orang yang buat nganalisa data itu. Nah, kita kan mungkin tidak punya sumber seperti itu ya. Ya karena apa? Ya karena sumber daya uang kita ngapain gitu loh. Kita ngambil ke apa sampai data-data selengkap itu kan enggak. Gitu karena itulah makanya kita lihat celah-celahnya. Itu yang kita jadikan mechanical dalam melakukan analisa sebelum kita tahu oh kapan gue masuk, ngapain gue masuk, kenapa gue masuk gitu. Itu atau pergerakan harganya alasannya clear gitu loh. Gitu. Ya. Oke, sampai sini teman-teman ada pertanyaan nggak? Kayaknya masih sesuai plan ya. Kan udah sempat kita bahas kan, dia ada di mana SL-nya? SL-nya kan masih di 760. Ya, dia masih sesuai plan ya. Karena dia masih sesuai plan, udah biar aja. Ya, karena ini saya masuknya agresif kebetulan ya.
Tapi kalau teman-teman yang konservatif kan kita minta teman-teman tunggu dia breakout dari trendline itu. Ya, jadi breakout trendline ini. Ini kalau lihat trennya itu mungkin di daerah sekitar 940 sampai 950 ya. Nah, tapi kalau teman-teman agresif seperti saya, ya udah kita tinggal menunggu ini kira-kira akan kena stop loss apa enggak. Kalau dia kena stop loss, lu udah tahu bahwa loss itu akan terukur ya. Resiko kita menjadi agresif adalah ya kemungkinan besar nggak sesuai dengan plan kita. Gitu aja ya. Nah, itu resiko. Tapi rewardnya ya mungkin kita bisa dapat dengan harga yang lebih murah. Gitu aja. Ya, tetapi walaupun dia kena SL, walaupun nanti dia kena stop loss-nya kita, ya ingat sekali lagi ya, kita punya manajemen resiko. Sehingga lu tahu resiko lu berapa. Jadi lu tenang-tenang aja. Walaupun dia berapa ini? Turun 10%. Ya, bukan berarti 10% dari portofolio lu habis. Gitu ya, bukan berarti seperti itu loh. Gitu ya. Tetapi ya lu udah dari awal sudah hitung. Nah, di manajemen risiko kita punya namanya risk per trade atau resiko per transaksi itu sudah di apa namanya sudah kita hitung sejak awal. Ya. Jadi trading itu bukan soal jurus tok. Ya, trading itu bukan soal jurus tok, tapi ya kita masih punya yang namanya satu bidang lagi namanya manajemen risiko. Itu makanya kenapa tenang-tenang aja kita gitu. Jadi nggak perlu harus pusing-pusingin. Kalau lu udah punya manajemen risiko, maka kalau dia kena stop loss, ya lu udah tahu oh kalau risk per trade gue 1%, maka gue tahu oh kalau ini gagal, gue hilang 1% dari modal gue. Ya, kenapa gue butuh bikin manajemen risiko seperti itu? Karena prinsip kita adalah kalau loss harus small. Kalau rugi itu harus small. Kalau rugi itu harus kecil. Tetapi kalau dia untung itu harus win. Big. Ya besar gitu loh. Itu prinsip kita. Kalau rugi, ruginya itu udah terukur. Tetapi kalau dia win, ya kita win ya minimal 25%. Ya maksimal ya tinggal trennya itu mau sekencang apa sampai ke atasnya. Gitu aja ya. Oke, jadi ini untuk S ya harusnya sih udah tidak ada alasan buat teman-teman tanyain ini. Ya, tetapi ini mungkin memang kita bisa update ya untuk ACE. Ada beberapa yang mungkin agak-agak sedikit akan menghambat ACE. Walaupun di laporan keuangannya cukup bagus. Ya, di SSSG-nya itu same store sales growth-nya itu cukup bagus. Ya, cukup bagus. Nah, kemudian habis itu dia masih punya program itu loh apa yang diskon gede-gedean ya. Eh, namanya apa gitulah ya. Itu akan diperpanjang sampai Agustus ya. Jadi kita masih ngelihat ya kurang lebih sampai Agustus itu masih akan ada sales di situ. Nah, tetapi ada sentimen jeleknya. Sentimen jeleknya itu apa? Sentimen jeleknya itu adalah salah satunya adalah Satgas ini. Satgas barang-barang ilegal. Apakah barang-barang es itu ilegal? Enggak. Ya, enggak. Tetapi pasti kena kena dampaknya. Teman-teman coba boleh tanya deh. Ada cukup banyak ya barang-barang mungkin yang enggak eh, yang agak kosong gitu ya di di itu. Ya, kemudian habis itu ekspansinya es juga masih cukup lumayan. Ya, terutama ekspansi di luar Pulau Jawanya itu masih cukup lumayan. Kita lihat kemarin itu buka di Bali tuh, yang Living Wall Bali. Ya, kemudian habis itu dia masih buka daerah Kalimantan tuh saya masih ngeliat tuh beberapa. Sulawesi masih ada, nggak tahu dia udah sempat menjangkau Papua belum? Ya, teman-teman tinggal lihat. Kemudian habis itu program ACE, ya ACE yang di FMB, nggak tahu nih yang FMB itu masuk ke dalam S nggak? Karena seiring dengan perubahan namanya dia, ya kan S hardware apa gitu kan? Sekarang kan jadi aspirasi hidup, ya aspirasi hidup Indonesia. Nah, FNB-nya itu masuk nggak? Teman-teman tinggal cross check aja. FMB-nya kan banyak tuh, ada yang chat time, kemudian dia buka cukup banyak dong, yang area FMB-nya. Ya, salah satunya adalah chat time. Kemudian FMB Indonesia itu ada apa lagi ya? Ada King Kong ya kalau nggak salah ya. Yang King Kong itu yang gulai yang dari Jepang itu loh. Ya dan sebagainya teman-teman tinggal cek aja itu. Ya nah kalau kalau kita melihat ekspansinya masih cukup oke. Ya cuman ya teknikalnya yang masih cukup jelek. Gogo Kari ya. Sama ada ada cukup banyak deh, cukup banyak. Kemudian habis itu kemarin tuh saya sempat nyobain itu loh yang ikan itu loh. Yang kalau di Living Wall itu Living Wall Alam Sutra itu sebelahnya si Gogo Kari itu. Kemudian habis itu di Gogo Kari itu kan ada dua tuh. Ya ada satunya lagi apa gitu.
Ya teman-teman cek lah ya. Itu kalau teman-teman nilai Gindako itu juga punya dia, ya. Nah ya pokoknya pokoknya itulah ya teman-teman bisa lihat. Tapi cek dulu FNB Indonesia itu disatuin nggak sama si S Hardware ini atau cuman S Hardware Informa atau apa gitu kan yang masuk ke dalam emiten ini. Ya jangan sampai anak perusahaannya nggak ikut tapi kita ngomong ikut kan. Jadi teman-teman cek dulu. Oke. Ya, Adi PTPP. Nah, konsumsi ya banyak proyek triliunan tapi LK-nya jelek. Ah, kalau ini sih udah rahasia umum lah ya. Mari kita lihat ya. Saya udah pernah bikin satu video. Kalau mungkin untuk sementara ini kita nggak trading saham-saham BUMN. Ya, kenapa? Ya, karena salah satunya adalah teman-teman lihat kalau empat alasannya. Empat alasan yang kita mau lihat alokasi modal yang dilakukan oleh emiten. Empat alokasi modal yang dilakukan oleh emiten. Satu yang tadi saya bilang kan ekspansi, em, dividen, bayar utang, dan buyback. Nah, kalau teman-teman lihat alokasi modal, ya alokasi modal, seandainya kalau dia dapat untung gitu ya, atau proyek-proyeknya triliunan ya, untuk saham-saham BUMN dari empat itu, kira-kira dia akan kemana? Apakah dia akan melakukan ekspansi? Ya, apakah dia akan melakukan ekspansi? Pasti tidak. Kenapa coba? Karena utangnya gede, ya kan? Apakah dia akan melakukan pembayaran dividen? Pasti enggak. Kenapa? Utangnya akan jadi prioritas utama dari saham-saham BUMN karya. Betul nggak? Ya. Nah, kalau lu lihat begitu dia dapat proyek, alirannya kemana? Bayar utang. Nah, kalau dia alirannya bayar utang, berarti kan nggak akan ada ekspansi. Kalau nggak akan ada ekspansi, kira-kira larinya ke perubahan pada fundamental nggak? Nggak kan? Nah, kalau nggak, kita nggak usah lihat dulu. Gitu aja udah. Ya, poinnya cuma di situ doang. Makanya kan kalau lu punya pondasi untuk ngelihat eh, kira-kira dia akan kemana, ya kita udah nggak usah pusing-pusing gitu kan. Ngapain gua harus masuk ke technical kalau di awalnya saja sudah begitu? Berarti kan tidak ada alasan untuk terjadinya akumulasi di situ. Benar nggak? Dia bayar utang, ngapain lu apa ngapain lu harapin terjadi perubahan pada fundamental di situ? Betul nggak? Ini untuk BUMN ya. Nah, kalau swasta ya teman-teman tinggal cek aja swastanya seperti apa gitu ya. Oke. Nah, kalau Avia sama teman-teman itu aja alurnya itu kurang lebih teman-teman ngeceknya begitu. Ini Avia sebenarnya kalau kalau mau dibilang ini adalah perusahaan baru kan. Perusahaan barunya si Tanskop ya. Ya, Tanskop ya, Cleo segala macam kan. Nah, apa yang teman-teman lihat di daerah Avia? Nah, sama teman-teman bedah dulu itu. Bedah dulu nih kebetulan saya nggak tahu ngikutin ya. Tetapi kita sempat ngelihat itu, saya sempat ingat itu adalah dia mau buyback. Ya, dia mau buyback. Berarti kan itu salah satu alokasi modal yang dilakukan oleh Avia. Betul ya? Dia akan melakukan buyback. Nah, buybacknya sudah terjadi belum? Ini yang kurang kurang bisa kita ukur kalau soal buyback ya. Karena kan ini urusan si sekuritas kapan buybacknya kan. Nah, tapi kalau kita bicara buyback, mungkin nggak sebuah perusahaan buyback di harga mahal? Hampir boleh bilang tidak mungkin ya. Dia pasti akan menunggu harga murah, baru dia akan buyback daerah situ. Itu sama kayak kalau lu mau melakukan akumulasi, ya kalau lu mau melakukan akumulasi, lu akan melakukan akumulasi di mana? Pasti harga murah, gitu kan? Ya. Jadi kalau di breakdown untuk si Avia, berarti kan yang dilakukan saat ini oleh Avia adalah ekspansi, dividends, atau buyback. Ya, utangnya nggak ada ya. Oh, berarti ya udah, utangnya berarti ya kita nggak usah lihat ya. Berarti kan dia punya tiga ini nih, tiga tempat untuk dia bisa melakukan alokasi modalnya. Buyback sudah, dia sudah mengalokasikan berapa? 1 triliun kalau nggak salah ya. Buybacknya dia ya. Nah, dividen lumayan, berarti kan dividen sudah. Nah, sekarang yang kita mau tunggu itu adalah ekspansinya. Ini kan perusahaan cat ya. Ya, nah artinya kalau misalnya mau terjadi ekspansi atau terjadi peningkatan pada sales untuk Avia, maka yang harus terjadi di lapangan itu adalah minimal properti bagus, betul nggak? Ya, kenapa? Karena yang butuh cat itu siapa? Properti, dia nggak tahu ada cat kapal nggak ya, ada cat yang lain nggak ya.
Nah, kalau misalnya dia ada chat, ada produk-produk yang lain, lalu tinggal lihat ya bagaimana kesempatan di tempat lain. Tapi kalau bicara mengenai chat, bicara mengenai Avia, saya pikir yang paling besar alokasi produknya dia adalah ke properti. Betul nggak? Kalau chat ya, kita ngomongin chat ya. Ya, alokasi produknya adalah ke properti, sama satunya lagi adalah otomotif ya. Ya, otomotif kan dua itu ya. Biasanya yang butuh chat banyak. Kalau kapalnya kan nggak bakalan sering-sering di chat kan. Ya, sedangkan kalau rumah udah pasti. Ya, lu setiap kali hari raya pasti ngechat kan. Ya, artinya ya kalau lu ada hari raya, ya biasanya penjualan chat lumayan gitu kan. Ya, atau satunya lagi adalah otomotif. Ya, otomotif pasti itu butuh lah. Nah, nggak tahu Avia itu punya itu nggak ya? Kalau nggak ya, berarti porsi paling besarnya di properti. Jadi kalau bicara Avia, apakah dia akan naik dalam waktu dekat? Ya lu lihat properti. Nah, kemudian kenapa dia turun? Ya lu lihat properti. Gitu. Ini baru sekarang ya. Kita nggak breakdown sampai jauh-jauh ya. Tapi kalau kita bicara landasannya aja, landasan berpikir kita untuk melakukan analisa aja ya. Kalau lihat alokasi modalnya, ya ke situ kan. Berarti kalau dia ekspansi, misalnya bikin pabrik baru segala macam, ya berarti harus ada yang beli barangnya dia. Nah, beli barangnya dia di lapangan gimana? Sektor propertinya masih ngap-ngap gitu kan? Ya, nah semoga dengan penurunan suku bunga, siapa tahu ini ikut. Ya, ini kan juga udah mau deket nih, deket di daerah-daerah beli nih, di daerah 420 sampai 440 ini kalau teknikalnya ya. Kalau kita lihat nih setelah naik, berarti kan ini AR-nya nih, automatic rally-nya kan klimaksnya udah terjadi tuh. Ya, bener ya, Avia ya, klimaksnya udah terjadi. Ya, nggak tahu nanti apakah penurunan suku bunga juga menggairahkannya si Avia ya. Kemudian dia turun. Ya, dia turun. Berarti kan dia sedang secondary test kan. Nggak tahu nanti apakah akan ada spring apa enggak ya. Tetapi yang pasti adalah daerah 420, 440 itu adalah daerah untuk saat ini yang boleh teman-teman perhatikan. Itu untuk Avia. Ya, ini teknikalnya. Ya, nextnya udah tinggal teman-teman lihat lagi yang lain. Oke? Kin, nah Kin ini coba kita bahas itu ya. Kita bahas Jumat aja Pak. Ya, tapi yang mungkin akan saya bahas itu ke Arko-nya. Ya, Arko. Ya, Kin, Kin mungkin mungkin nanti ya paling kita masuk-masukin aja ya. Oke. Apa lagi? TAPG, ya TAPG udah balik kan, udah tutup tutup gap kan? Ya, berarti kan sebenarnya teman-teman udah untung dua kali tuh. Udah capital gain, sudah em, dividends ya kita udah dapat dua nih ya oke. Nah nextnya apa? Nextnya berarti kan dia udah ini kan. Nah resisten paling dekatnya adalah 675. Kalau dia break itu ya wis udah tinggal lanjutkan ya. Kemudian habis itu lu lihat deh ke depannya apa yang akan di price in oleh si TAPG B B40. Itu B40 adalah sentimen paling dekat untuk si TAPG. Kebetulan dia menyalurkan CPO-nya ke biodiesel itu cukup besar. Ya, bareng sama DSNG. Kan itu kan saudaraan. Ya, jadi kalau DSNG nggak punya barang, pasti TAPG lah. Ya, kalau TAPG nggak punya barang, mungkin DSNG lah. Ya, itu nggak tahu lah kenapa dibikin jadi dua perusahaan ya. Mungkin ya peruntukannya beda kali ya. Saya nggak ngecek sampai ke dalam-dalam. Tapi yang kita lihat saat ini adalah B40. Ini paling dekat B40. Ya, B40. Jadi kalau dia masih punya sentimen B40 yang akan diterapkan tahun depan, sekarang bulan apa? Nanti akan Agustus kan? Berarti kan 4 bulan lagi. Jadi udah tinggal biarin aja gitu. Apalagi sentimennya, teknikalnya semua masih bagus. Ya masih bagus. Apa yang mau teman-teman ganggu? Ya udah tinggal trailing stop. Kita udah dapat dua loh. Capital gain lu dapat, dividends lu dapat. Ya, dividen sudah dapat, capital gain sudah dapat, udah. Dia udah sempat turun ke bawah pada saat dividen itu ya di daerah berapa 500 sampai 550 kan itu areanya kan. Kemudian dia turun pek gitu kan. Begitu dia turun kan gap kan. Nah, gap ini kan sebenarnya sesuatu yang untuk di trading kan lumayan lah. Apalagi dia punya sentimen. Ya, TAPG kalau lu breakdown nih, breakdown lagi ya, alokasi modalnya kemana? Ekspansi, dividen sudah terjadi. Ya, bayar utang, TAPG itu utangnya lumayan kecil.
Ya, kita jangan bilang nggak ada utang lah ya. Lumayan kecil utangnya kan. Ya, DSNG juga sama. Kalau nggak salah kisarannya kalau DER-nya itu berapa ya? 20-an, 30% ya kalau nggak salah ya. Ya, itu adalah DSNG atau si TAPG lah ya. Nah, utangnya nggak ada. Lalu apa yang mau bayar? Ya, berarti bebannya kan kecil kan. Nah, kalau beban kecil, artinya alokasi untuk ekspansinya harusnya gede. Buyback nggak ada berita tuh dia mau buyback kan. Baik-baik saja kan. Apa, saham beredar di masyarakatnya juga nggak gede. Ya, dia nggak baik. Dia nggak buyback. Berarti kan alokasi modal yang akan dilakukan oleh si manajemen ke TAPG adalah dua itu. Kalau nggak ekspansi ya dividen. Ya, nah, kita lihat dia udah sempat bikin itu kan pabrik ke berapa itu? Ya untuk CPO-nya kan. Ya, jadi artinya ekspansinya. Ekspansinya ada. Dia ekspansi untuk apa? Untuk mencukupkan B40 gitu. Jadi kalau kita lihat ya ke depannya masih panjang, ya sudah ikut aja. Nah, di sini permainan psikologi lu. Ya, jadi makanya kalau lu bilang trading itu cuman melulu soal jurus, enggak kan? Ya, bagaimana lu menghold saham aja, menghold saja selama dia punya trend masih bagus, itu pun mempengaruhi lu bisa dapat gain yang big win apa enggak. Gitu. Jadi bukan masalah jurus tok kan. Ya, kita nggak ngomongin juga soal risk management tok gitu. Tapi kalau teman-teman lihat dari psikologinya lu aja itu bisa mempengaruhi lu. Lu udah tahu jurusnya. Ya, lu udah tahu jurusnya. Lu udah tahu bagaimana memanage risiko. Betul nggak? Ya. Tetapi psikologi lu masih belum belum pede-pede banget. Ya, ya, artinya big win belum tentu datang. Gitu ya. Karena apa? Karena psikologi lu masih mengharapkan pergerakan yang peng 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 gede gitu. Tapi begitu dia merah, nah lu khawatir. Gitu. Karena itulah makanya kenapa saya sering bilang ya, teman-teman kalau punya usaha, teman-teman punya pekerjaan apapun gitu ya, ya udah kerjakan itu. Ya kerjakan itu sehingga lu nggak melulu liatin terus gitu. Kecuali lu scalping ya. Kalau lu scalping mau nggak mau memang lu harus punya waktu. Kan kita nggak scalping di sini. Kalau lu nggak scalping, lu sedang memfollowing the trend, ya udah ngapain lu ganggu terus gitu ya pergerakan trading plan-nya lu dan lain sebagainya. Ya TAPG itu sudah 25% bro. Kalau udah 25 kan berarti kan sebenarnya lu udah bisa ngambil profitnya kan. Tapi kalau lu mau ikut trennya, B40 kan belum terjadi, tapi sudah dipastikan 2025 itu B40. Karena udah diuji coba di kereta api segala macam. Nah, ya, nah untuk lu bisa lebih yakin, lu follow up the trend gitu loh. Ya, jadi lu update dia punya sentimen. Apa yang kita kasih dalam Telegram itu bukan berarti gua nggak ada kerjaan biar Telegramnya kelihatannya ramai. Enggak, itu mengupdate apa yang sedang kita ikutin. Ya, apa yang sedang kita ikutin. Kita update. Contoh misalnya kayak makan siang gratis tuh. Sekarang namanya makan bergizi gratis kan. Itu juga kita update. Kenapa? Saya masuk ke JPFA itu salah satunya itu. Ya, dia kan ada susu, dia kan ada nugget, gitu kan. Nah, yang saya harapkan kalau dimakan siang gratis, ya makan siang itu, kan kalau lu mau gampang untuk cari daging ya nugget. Ya, soal sehat nggak sehat itu nantilah ya. Tetapi yang paling gampang itu adalah nugget. Nugget punya siapa? Ya, JPFA punya. Ya, kita tahu JPFA punya nuggetnya. Harusnya jauh lebih gampang kan, tinggal goreng, jadi itu daging di situ. Ya, dia juga punya susu, walaupun susunya agak premium. Mungkin dipilih, mungkin enggak. Gitu ya. Nah, terus habis itu kita lihat laporan keuangannya, tambah bagus. Gitu karena sempat terpuruk kan karena masalah oversupply untuk daging, ayam, telur ayam segala macam kan. Nah, teman itu namanya apa ya? Proses cooling atau apa gitu kan. Itu cukup berhasil. Kemudian habis itu bahan baku untuk pakannya turun. Ya, dia kan jualan pakan juga kan. Ya, di daerah saya, di kampung saya, ternyata JPFA sama Cepin itu cuma yang gede loh. Ya, Caron Popan ya. Saya baru tahu ternyata kampung saya itu adalah penghasil telur untuk daerah Kalimantan Barat. Wah, hebat ya. Saya baru tahu ya. Ya, itu gede. Nah, kalau kalau teman-teman lihat ya, kalau lu ground checking ya, pakannya udah mulai murah. Pakan murah berarti kan kemampuan mereka untuk membeli itu gede. Kalau pakan lagi mahal, mereka substitusi. Ya, mereka substitusi. Jadi ayamnya harusnya makannya pakan, saya lupa dia kasih makan apa gitu loh.
Ya, ya artinya ya itu akan membuat si apa daging ayamnya itu nggak terlalu bagus sama telurnya juga nggak akan terlalu sering ya dengan pakan. Ya, ya, ya udah saya nggak ngomongin soal kesehatan lah ya. Pokoknya intinya begitu gitu kan. Nah, jadi itu yang teman-teman ikutin. Jangan dikit-dikit wah merah keluar. Ah, itu kan kayak kayak ini nih yang pas kita beli TAPG kemudian habis itu kan dia dividends tuh. Kemudian turun tuh berapa hari itu kan. Harapan kita kan waktu itu adalah dividendnya nggak anjlok habis lah ya. Ya, ternyata peng gitu. Anjlok peng gitu sampai ke daerah situ kan 500 sampai 550 kan. Kita udah siap dengan itu. Kenapa kita bisa lihat daerah situ? Ya sekali lagi kalau lu udah pakai technical, sebelah kirinya itu ada daerah di mana dia ngebase. Berarti kan tadi dia bersepakat harganya di situ. Ya, kemudian peng turunnya di situ. Oh ya, beneran. Oh, waktu uji coba juga, ya nggak tahu ya. Apakah apakah akan seperti itu ya? Tapi nggak difoto ya Greenfield-nya ya. Ya kalau kalau difoto, kemudian dipajang, itu biasanya kan jadi ini kan, jadi oh ada ya. Ah, nah jadi ya udah ya, ya mungkin ini cuman inilah ya. Apa sih namanya ya seenggak-enggaknya ada sebuah lampu hijau lah Greenfield itu ada dipakai nggak sepremium-premium yang kita bayangkan ya jadi kalau kan waktu itu Gibran kalau nggak salah ya dia membudgetkan itu 14.900 kan nah 14.900 ada Greenfield berarti masuk ya susunya si JPFA ya nah jadi kalau misalnya itu ya semoga ya tambah bagus lah ya thank you Pak untuk informasinya saya malah nggak lihat tuh itu kalau saya lihat ada fotonya saya upload nanti ya. Oke, TBLA Pak. Ini udah kita bahas beberapa kali ya TBLA ya. Nggak tahu saya upload apa enggak ya. Tapi yang pasti adalah dia punya bioaftur ya. Bioaftur, kemudian bioetanol, termasuk CPO ya. Jadi ini juga mungkin akan jadi sentimen untuk TBLA. Tapi ini harus dibedah dulu. Saya belum sempat bedah yang beginian. Ya, nah ini yang mesti sempat ini teman-teman harus bisa bedah dulu kira-kira TBLA ini untuk bioetanolnya dia lebih laku atau lebih untung jualan ke bioetanol ya untuk tebu-tebunya atau dia jualan gula aja yang lebih untung ya. Nah, sedangkan satunya lagi memang dia punya pabrik untuk CPO kan ya untuk dieselnya di daerah Lampung itu dia udah bikin ada pabrik yang kedua apa yang ketiga gitu loh. Nah, itu teman-teman cek 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 ke daerah situ. Sedangkan kalau untuk teknikalnya, memang kemarin kan kita udah lihat memang dia mentok ya. Ternyata dia nggak sanggup loh ya bertahan di atas EMA 200. Terus turun lagi. Nah, penurunan ini kenapa? Ya, sedangkan untuk teknikalnya sendiri, dia memang udah di daerah daerah yang kita mau lah. Ya, dia udah mulai ngebest, tapi ini pergerakannya udah mulai agak banyak manipulasinya ya. Ya setelah tenang di situ kemudian habis itu kok saya buang sih volumenya mana nah ya jadi ini klimaks-klimaksnya sudah terjadi nih sudah kelihatan klimaks-klimaksnya ya moga-moga daerah 600 ini bisa menjadi daerah klimaksnya ya daerah low daerah-daerah support untuk si TBLA moga-moga ya oke jadi ini teman-teman bedah dulu apa sahamnya sendiri oke. Baik, oke. Oh ya, teman-teman ini mungkin saya harus tutup ya. Tapi sebelum saya tutup, buat teman-teman yang tanyain ya untuk kelas coachingnya, kita akan ada kelas coaching itu di bulan November. Ya, di bulan November ini, sebentar. Di bulan November, jadi sepanjang November ya kelas coachingnya kita sepanjang November. Ini nanti teman-teman akan lihat apa itu kurang lebih 9 kali pertemuan ya. 9 kali pertemuan. Jadi pertemuan kita selalu akan terjadi di hari Kamis sama hari Sabtu. Jadi ini adalah kalau Kamis hari biasa kita dilakukan di malam hari. Kalau Sabtu kita dilakukan di pagi hari ya. Ini adalah di tang pokoknya sepanjang November lah. Sepanjang November. Nah kalau ditanya kira-kira kelas itu materinya apa? Materinya ya ya ini adalah materinya mengenai price action, mengenai Wyckoff segala macam. Tapi tujuan kita bukan memperkenalkan jurus ini tok, ya. Memang setiap trader itu butuh jurus.
Ya, agar kita apa? Nggak mukul-mukul kosong gitu loh, nggak mukul-mukul angin tok ya. Jadi lu butuh jurusnya, butuh konsistensinya, butuh statistik, ya butuh data statistik. Kalau jurus gua ini, kalau gua lancarkan, kira-kira berapa persen ya? Gua bisa mendapatkan pukulan yang ya ya mematikan lah, pukulan yang bisa mendapatkan nilai gitu kan? Ya jadi nggak asal masuk ke dalam emiten gitu, nggak pokoknya dia naik udah ini yang gua ambil nggak gitu ya. Jadi teman-teman seenggaknya kita harapkan nih dari kelas ini lu tahu gitu loh, bagaimana melakukan analisa, bagaimana melakukan research, bagaimana memilih saham ya, kenapa pilih saham begini dan lain sebagainya. Jadi seenggaknya lu punya pondasi. Ya lu punya pondasi. Ya, nah kalau lu pondasi lu sudah ada, lu udah tahu nih bagaimana gua harus bergerak, bagaimana gua harus bekerja, maka tujuan untuk mendapatkan uang, pasti ya setiap orang pasti ujungnya ke situ lah kalau trading ya. Tujuan untuk mendapatkan uang pasti akan terjadi gitu. Yang penting pondasi dulu lu bangun dengan baik dulu gitu kan. Nah, itu pertama. Kedua, lu tahu bagaimana cara mengelola risiko. Ya walaupun kita punya jurus, tentu jurus-jurus ini butuh eh, kesempatan. Lu tahu kesempatan kapan apa gua harus melancarkan pukulan pukulan ini. Lu tahu cara memanage risiko lu. Bagaimana lu bertahan saat market jelek. Bagaimana lu bertahan walaupun lu kena pukulan sampai bertubi-tubi gitu loh. Bagaimana tidak sampai bangkrut. Ya, bangkrut apalagi bangkrut di awal lu memulai trading itu traumanya minta ampun untuk membangkitkan kembali psikologi seperti itu setengah mati. Ya, kenapa? Karena saya pernah melewati hal-hal itu. Saya bukan sekali tok ya jatuh, tapi ini sampai 2 kali kan. Ya, kejatuhan 2 kali, saya nggak mau sampai ketiga kali saya jatuh lagi. Karena itulah makanya lu butuh proses itu. Jadi kalau jangan apa, jadi bukan hanya jurus yang lu punya, tapi lu tahu bagaimana kapan menggunakan jurus itu. Dan kalaupun lu pada saat lu menggunakan jurus kan kebuka tuh pertahanannya kita. Kalau sampai terpukul nggak sampai KO gitu loh, nggak sampai KO gitu ya. Nah, yang ketiga, trading ini saya tahu itu adalah sebuah proses. Nggak mungkin gitu lalu setelah kelas kemudian habis itu menjadi sesuatu yang wow gitu kan segala macam. Ya, menjadi juara itu kan sebuah perjalanan ya, sebuah perjalanan. Karena itulah kita coba untuk hadir bersama alumni-alumni dalam perjalanan itu, dalam proses lu mencapai tujuan lu. Gitu ya. Nah, disinilah makanya kita menghadirkan komunitas itu. Kenapa setelah kelas kita taruh teman-teman ada di grupnya alumni ya. Jadi komunitas ini kita sudah punya tujuan yang sama, sudah punya jurus yang sama, sudah punya proses yang sama, sudah punya hati yang sama lah. Gitu ya. Jadi sehingga ya kita bergerak ke situ yang nggak banyak gesekan. Ya lu mungkin oh boleh lu apa beda-beda emiten, tetapi dasar kita menganalisa kenapa kita memasuki emiten itu sudah sama. Nah, mungkin komunitas ini yang kalau dibilang nilainya itu yang tidak tidak bisa teman-teman hargai gitu ya. Ya, jadi makanya kita mencoba untuk menghadirkan komunitas ini buat teman-teman. Jadi setelah alumni, lu nggak kemana-mana, lu kita temenin dalam prosesnya. Ya, temenin sampai kapan ya? Temenin sampai sesanggup saya lah ya. Jadi akhirnya ya kelas ini ya tujuan kita ya untuk itu ya. Jadi yang buat kita yang mau disiplin, buat kita yang mau konsisten melewati proses itu, kita harap ya kita semua itu bisa mencapai tujuan yang kita harapkan bersama-sama gitu ya. Oke. Nah, jadi itu kurang lebih kelas kita ya. Nah, biayanya berapa? Saya akan bilang di sini ya, teman-teman ya. Biayanya adalah kalau teman-teman lihat ya, ini saya udah sengaja saya buka aja agak lama. Itu berarti sampai apa untuk normalnya itu adalah 8,5 juta ya 8,5 juta. Tetapi kalau teman-teman ambil early bird selama Agustus ini teman-teman akan dapat potongan itu berapa ya hampir 20% lebih ya sekitar 6,5 jutaan ya di Agustus ini. Dan teman-teman juga bisa membayarnya dengan cara mencicil ya cicilan kita ya teman-teman bisa pakai Tokopedia lah di situ pasti ada cicilan kartu kreditnya lah apa kredivo lah dan lain sebagainya itu bisa teman-teman lakukan di Tokopedia itu yang kita lakukan selama ini. Jadi ya kalau teman-teman lihat dari ini saya sengaja bukanya agak lama. Nah, early bird-nya juga
sampai 31 Agustus ya. Jadi ya teman-teman tinggal manfaatkan. Kalau memang cocok dengan caranya kita, kan lu bisa lihat dong di di YouTube kan ya, video-videonya kan semua ada tuh di situ ya. Nah, kalau memang cocok nah kita lu mau mendalaminya dan bagaimana cara kita berkembang ya, bagaimana kita memproses sebuah emiten ya. Ya udah teman-teman bisa bergabung dengan kita di kelas ini. Saya cuma punya kelas ini. Kalau lu tanya grup premium segala macam kita nggak punya. Ya, yang saya punya juga komunitas gitu ya. Oke. Begitu ya teman-teman ya. Jadi untuk lebih lengkapnya teman-teman bisa hubungin admin ya. Ya, hubungi Yuli nanti untuk tanya-tanya lebih lengkapnya ya. Oke. Baik teman-teman, saya pikir untuk hari ini kita sampai di sini dulu. Jumat kita ketemu dengan EBT ya. Tapi mungkin saya akan fokus di ARKO ya. Tapi nanti coba lihat ya kalau saya ketemu data-data untuk KIN, ya kita coba bahas KIN ya. Jadi ARKO sama KIN kita bahas di hari Jumat ya. Sampai ketemu di Jumat ya teman-teman. Thank you semua untuk waktunya. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi.